Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua di petang hari ini? Dengan cuaca sirkuit Mandalika baru saja dilanda hujan lebat. Dan yang lebih mengherankan lagi, aktivitas di sekitaran sirkuit Mandalika terus dikerjakan dan terus dari para pekerja melanjutkan dari aktivitasnya yang ada di bagian tribun maupun dari persiapan untuk packing logistik yang akan dikirim menuju negara sesi pertama untuk MotoGP nantinya. Kemudian seperti yang kita lihat saat ini di bagian dari pengerjaan ataupun kondisi terkini di sisi belakang yang kita lewati di Deluxe Class, berikut juga di bagian sisi belakang pit building sangat ramai sekali dari aktivitas pengerjaan yang ada, di mana kita bisa melihat kondisi dan situasi yang berada di bawah kita saat ini. Aktivitas maupun dari kondisi di lantai pondasi dari area pit building sangat basah. Berikut juga dari beberapa titik lokasi dari para kru yang dibuat sudah hampir selesai seluruhnya, dan selain itu juga dari pekerja yang berada di area pit building mengerjakan maupun membersihkan area pit building dari lantai pertama, lantai kedua, bahkan lantai ketiga, dimana untuk persiapan nanti untuk MotoGP yang akan digelar pada bulan Maret di bulan depan nanti tanggal 18 sampai dengan tanggal 20. Terus dilakukan persiapan semua sektor, semua titik dari pengerjaan terus ditargetkan untuk dapat diselesaikan secepat mungkin. Seperti yang kita lihat di sini dari deretan logistik MotoGP yang sudah dikeluarkan dan saat ini masih dikerjakan untuk proses dari packing dan akan segera dikirim. Dan selain itu juga dari capaian rangkaian kerangka ataupun lokasi tempat duduk penonton yang berada di sisi kanan area trek lurus atau tribun premium sejauh ini sudah sampai di pengerjaan perakitan kerangka maupun lokasi penempatan kursi-kursi yang berada di area tribun premium sisi kanan dari trek lurus, dimana juga untuk kursi-kursinya sudah berada di depan sana di area sisi belakang Deluxe Class. Untuk kursi-kursinya sudah datang. Dan selain itu juga seperti yang saya katakan tadi, kita akan memantau sejauh mana progres dari Deluxe Class. Berikut kita akan memutari satu putaran dari sirkuit Mandalika untuk melihat kondisi yang ada. Hujan lebat yang melanda sirkuit Mandalika baru saja. Oke, sejauh ini dari Deluxe Class sendiri sudah mencapai progres yang betul-betul signifikan, di mana di lantai paling atas ataupun atap dari Deluxe Class sendiri sudah terpasang dan lengkungan di beberapa ruas yang sudah terpasang tinggal beberapa meter saja. Selain itu juga dari progres yang berada di Deluxe Class sendiri, di mana untuk pemasangan kaca maupun lantai pertama, lantai kedua untuk proses pemasangan ubinnya dan tembok yang berada di sisi depan maupun di sisi samping dari Deluxe Class sudah seluruhnya dimulai untuk dikerjakan. Sejauh ini dari Deluxe Class sendiri sudah betul-betul terus meningkatkan ataupun mencapai progres yang betul-betul signifikan. Dan selain itu juga kita akan memantau kondisi yang ada di tikungan yang pertama menuju ke arah tikungan kedua. Seperti yang saya katakan tadi di awal video, kita akan melihat situasi maupun kondisi lintasan sendiri ya setelah terjadi hujan di sirkuit Mandalika.
Melihat dari kondisi di tikungan yang pertama di sini, di sisi kiri maupun sisi kanan dari lintasan utama di sini, dimana untuk kondisinya di bagian rumput sendiri masih aman ya, dan air masih menggenang sedikit, namun tentunya nanti akan mengering juga. Berikut juga di bagian dari gravel ada sedikit genangan air, namun tentunya tidak perlu khawatir karena untuk lintasan sendiri atau lintasan utamanya sendiri di sini masih baik-baik saja ya, tidak ada genangan air sedikit pun. Ataupun juga saat ini kita akan memantau dari kondisi tikungan yang keempat sampai dengan tikungan yang ke-8 nantinya dengan ketinggian untuk melihat keseluruhan ya bentuk dari kondisi di area sisi kiri maupun sisi kanan dari tikungan keempat sampai dengan tikungan yang ke-8. Oke, teman-teman bisa melihat di sini dari kondisi di bagian sisi kanan dan sisi kiri, dimana untuk area pondasi di bagian tikungan yang keempat untuk lokasi para penontonnya sudah selesai ya, dan hasil pengerjaan tadi siang dan sampai saat ini di bagian sisi kanan tikungan yang keenam dari hasil pemadatan maupun perataannya kembali lagi tergenang air karena mengingat untuk area zona dalam masih keseluruhannya berbentuk tanah ya, ataupun masih berpotensi becek, namun tentunya setelah nanti di bagian sisi kanannya keseluruhannya di beton untuk lokasi dari penempatan penonton ataupun zona tengah akan dimulai dikerjakan. Tentunya tidak akan berpotensi becek ya di zona tengah, nantinya kita tunggu saja untuk pengerjaan sampai dengan tuntas keseluruhan dari infrastruktur maupun fasilitas yang ada di sirkuit Mandalika ini. Dan sejauh ini juga dari kondisi lintasan seperti yang kita lihat di bawah kita di tikungan ke-8, dimana untuk lintasan utamanya masih baik-baik saja, namun ada di bagian sisi kiri dari area gravel di bagian pinggirnya sedikit genangan air karena memang tadi sirkuit Mandalika terjadi hujan yang cukup deras ya, sehingga seluruh bagian lintasan baik di sisi kiri maupun sisi kanan terlihat ada titik genangan air ataupun juga selain itu juga kita akan memantau dari ketinggian ya dari aktivitas pengerjaan ataupun progres yang dapat kita lihat di observation deck yang berada di Bukit Tricity di sini. Dimana untuk capaian sendiri dari tiang-tiang maupun lantai sudah terbentuk di 3 titik observation deck yang ada di Bukit Tricity di sini, dan sejumlah alat berat seperti crane maupun dari alat berat yang lain untuk menunjangnya untuk mempercepat dari aktivitas pekerja untuk dapat dituntaskan dari observation deck di sini. Dimana juga di sini merupakan lokasi menonton yang terbaik ya, dan kita bisa melihat dari tikungan ke-6 sampai dengan tikungan ke-13. Bahkan apabila cuaca sangat cerah sampai dengan sore hari, tentunya kita bisa melihat dan menikmati sunset di ujung barat dari Bukit Tricity di sini. Luar biasa dengan diberikan keindahan pantai di sisi selatan seperti Pantai Serenting maupun Pantai Seger, cukup indah ya, dimana juga nanti ke depannya sirkuit Mandalika apabila seluruh bagian infrastruktur maupun fasilitasnya lengkap ya di bagian dalam maupun di bagian luar, ataupun bonusnya nanti kita akan diberikan keindahan laut yang berada di sisi sebelah selatan. Sangat indah, merupakan prioritas dari Dorna untuk sirkuit Mandalika ini. Walaupun ada sedikit evaluasi, namun itu merupakan bentuk dari sirkuit Mandalika nanti ke depannya akan lebih baik sehingga dapat terus digunakan sebagai lokasi balapan maupun event-event internasional yang dapat dilaksanakan di sirkuit Mandalika ini. Kemudian kita berada di tepat di bawah tikungan yang ke-12 atau di sisi kanan dari kondisi di bagian pondasinya sendiri ya, dimana untuk capaiannya sudah hampir mencapai dari tikungan yang ke-13, tikungan yang ke-12 dan menuju ke arah tikungan ke-13 di sini. Namun karena kendala cuaca yang tidak mendukung sehingga aktivitas pengerjaan dihentikan. Namun tentunya juga dari kondisi di area bawah kita saat ini nanti akan cepat kering ya, karena sirkuit Mandalika juga ketika pagi menjelang siang ya sangat panas sekali. Namun memang kita harus pahami juga karena sirkuit Mandalika ini berada di pesisir pantai, dan ini juga menjadi daya tarik sendiri ya sebagai tempat lokasi balapan yang tentunya
pertama kali kemarin untuk rider-rider MotoGP mencoba dan menjajal sirkuit ini, sekaligus mereka seperti yang kita lihat di beberapa media sosial dari para pembalap menikmati liburannya, dan tentunya dari beberapa pembalap juga akan kita tunggu di bulan depan untuk melangsungkan balapan untuk MotoGP yang akan diselenggarakan di sirkuit Mandalika ini. Oke, kita sudah sampai di tikungan yang ke-14. Kita bergeser ke arah sisi kirinya untuk melihat capaian maupun progres terkini ya di bagian dari area grandstand maupun tribun yang ada di sisi kiri. Sejauh ini kita bisa pantau dari aktivitas pengerjaan sejak beberapa hari yang lalu sudah dimulai untuk pengerjaannya, dan capaian untuk sampai saat ini di mana untuk beberapa tiang-tiang sudah mulai berdiri, dan aktivitas kemungkinan besar malam ini akan dilanjutkan untuk penuntasan beberapa tiang yang akan berdiri sebagai penyangga ataupun dari atap dari tribun yang ada di sisi kiri tikungan yang ke-16 di sini. Seperti yang saya katakan tadi, di bagian sisi depan atau di belakang dari Deluxe Class sudah di-standby-kan kursi-kursi yang sudah diimpor dari luar negeri untuk dipasang di seluruh titik tribun, dan tribun ini nanti yang merupakan tribun permanen yang akan berada di sirkuit Mandalika ini. Oke, kita tinggalkan saja untuk bagian dari sirkuit Mandalika. Kita melihat kondisi di bagian sisi depan sejauh mana dari capaian penghamparan sabis maupun persiapan dari pengaspalan yang ada di sisi depan dari sirkuit Mandalika, ataupun dari penataan papin blok sebagai landscape maupun dari ornamen ataupun landmark yang berada di sisi depan dari sirkuit Mandalika yang saat ini masih dikerjakan untuk dibuat ulang ya, dari landmark yang berada di sisi depan dari sirkuit Mandalika agar lebih besar tentunya. Dan sekaligus kita akan mengakhiri untuk pantauan petang hari ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman sekalian yang sudah menyimak dari awal sampai dengan akhir. Seperti inilah untuk progres maupun dari aktivitas yang berada di sirkuit Mandalika. Apabila teman-teman suka dengan video ini, cukup dibantu dengan cara like, comment, and share. Begitu juga bagi teman-teman yang baru mengetahui channel ini, silakan di subscribe maupun nyalakan tombol notifikasinya agar teman-teman mengetahui update terbaru maupun capaian terkini dari persiapan menjelang MotoGP di bulan depan. Wassalam, salam MotoGP.